Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, wahai kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang Salafi, nama lain dari Wahabi, supaya kita tidak tertipu siapakah itu Salafi. Siapakah sebenarnya kelompok yang mengeklaim sebagai Salafi yang akhir-akhir ini mulai marak? Kelompok yang sekarang mengaku-ngaku sebagai Salafi ini dahulu dikenal dengan nama Wahabi. Tidak ada perbedaan antara Salafi yang ini dengan Wahabi. Kedua istilah itu ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Satu dari sisi keyakinan dan padu dari segi pemikiran. Sewaktu di Jazirah Arab, mereka lebih dikenal dengan Wahabiyah, Hambaliyah. Namun ketika diekspor keluar Saudi, mereka mengatasnamakan dirinya dengan Salafi. Khususnya setelah bergabungnya Muhammad Nasruddin Al-Albani yang mereka pandang sebagai ulama ahli hadis. Pada hakikatnya mereka bukanlah Salafi atau para pengikut salaf. Mereka lebih tepat jika disebut Salafi Wahabi, yakni pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahab yang lahir di Uyainah, Najd, Saudi Arabia tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Hijriah yang bertepatan tahun 1792 Masehi. Pendiri Wahabi ini sangat mengagumi Ibnu Taimiyah, seorang ulama kontroversial yang hidup di abad ke-8 Hijriah dan banyak mempengaruhi cara berpikirnya. Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang Ahlus Sunnah yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wal jamaah. Kenapa? Karena mereka merasa risih dengan penisbatan tersebut dan mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madhab Islami. Beliau mengatakan bahwa Wahabi mengubah strategi dakwahnya dengan berganti nama menjadi Salafi. Kenapa? Karena mengalami banyak kegagalan dan merasa tersudut dengan panggilan nama Wahabi yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahab. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin menamakan mereka dengan Salafi palsu atau mutamaslif. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang sangat terpuji, yaitu memerangi syirik, penyembahan berhala, pengkultusan kuburan, dan membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat. Namun mereka salah kaprah di dalam penerapannya. Bahkan dapat dibilang dalam banyak hal mereka telah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada satupun riwayat sahih yang sampai kepada kita menerangkan bahwa ada di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ulama salaf dan imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal, dan Ibnu Thawri, Imam Thawri, dan lainnya yang menyebut diri mereka dan para pengikutnya sebagai kelompok Salafi. Hingga para imam ahli hadis sekalipun seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya tidak ada yang menyebut dirinya sebagai seorang Salafi. Sebagai sebuah bahasa, kata salaf yang berarti pendahulu sudah lama muncul dalam hasanah perbendaharaan kata dalam agama Islam. Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak untuk arti sekelompok orang yang memiliki keyakinan sama atau sebuah madhab dalam Islam. Sebagai contohnya, lihat saja misalkan ucapan salam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat berziarah kubur, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana
walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah para pendahulu kami, sedangkan kami nanti pasti akan menyusul. Hadis riwayat Tirmidzi dan At-Tabrani. Dalam hadis ini tertera kata salaf yang artinya para pendahulu. Adapun awal mula munculnya salafi sebagai istilah adalah di Mesir setelah usainya penjajahan Inggris, tepatnya saat muncul gerakan pembaharuan Islam Al-Islah Ad-Dini yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh di akhir abad ke-19 Masehi yang dikenal dengan gerakan pan-islamisme. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan fanatik yang tinggi terhadap perjuangan umat Islam saat itu, di samping dalam rangka membendung pengaruh sekularisme, penjajahan dan hegemoni Barat atau dunia Islam, Muhammad Abduh mengenalkan istilah Salafi. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang sangat terpuji. Lalu, dari manakah munculnya istilah Salafi? Untuk menggelari orang yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penerus ajaran As-Salafus Sholih, yakni para sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Yang jelas, bukan dari sahabat Nabi Muhammad, bukan dari para ulama salaf terdahulu, bahkan bukan pula dari para imam ahli hadis sekalipun. Nasiruddin Al-Albani lah yang pertama kali mempopulerkan istilah ini, sebagaimana terekam dalam sebuah dialognya dengan salah satu pengikutnya, yaitu Abdul Halim Abu Sukkah pada bulan Juli 1999 atau Rabiul Awal 1420 Hijriah. Sering dengan kelebihannya dalam mengaduk-ngaduk hadis, Albani sebagai pendatang baru di ranah Wahabi juga lihai dalam meracik nama baru untuk merefresh dan meremajakan faham yang kian memiliki image negatif di dunia Islam itu. Dia sangat berjasa bagi kelanjutan dakwah Salafi Wahabi dengan ide istilah salafinya itu. Yang patut direnungkan, bukankah penggunaan istilah seperti itu juga merupakan hal baru dalam agama alias bid'ah, suatu kata yang selalu mereka dengung-dengungkan dalam menghantam umat Islam. Demikianlah yang bisa saya paparkan, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita akan lebih mengenal dan waspada siapakah itu Salafi, siapakah itu Wahabi, supaya kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, wahai kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang Salafi, nama lain dari Wahabi, supaya kita tidak tertipu siapakah itu Salafi. Siapakah sebenarnya kelompok yang mengeklaim sebagai Salafi yang akhir-akhir ini mulai marak? Kelompok yang sekarang mengaku-ngaku sebagai Salafi ini dahulu dikenal dengan nama Wahabi. Tidak ada perbedaan antara Salafi yang ini dengan Wahabi. Kedua istilah itu ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Satu dari sisi keyakinan dan padu dari segi pemikiran. Sewaktu di Jazirah Arab, mereka lebih dikenal dengan Wahabiyah, Hambaliyah. Namun ketika diekspor keluar Saudi, mereka mengatasnamakan dirinya dengan Salafi, khususnya setelah bergabungnya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang mereka pandang sebagai ulama ahli hadis. Berhakikatnya mereka bukanlah Salafi atau para pengikut salaf. Mereka lebih tepat jika disebut Salafi Wahabi.
yakni pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang lahir di Uyainah, Najd, Saudi Arabia tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Hijriah yang bertepatan tahun 1792 Masehi. Pendiri Wahabi ini sangat mengagumi Ibnu Taimiyah, seorang ulama kontroversial yang hidup di abad ke-8 Hijriah dan banyak mempengaruhi cara berpikirnya. Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang Ahlus Sunnah yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wal jamaah. Kenapa? Karena mereka merasa risih dengan penisbatan tersebut dan mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madhab Islami. Beliau mengatakan bahwa Wahabi mengubah strategi dakwahnya dengan berganti nama menjadi Salafi. Kenapa? Karena mengalami banyak kegagalan dan merasa tersudut dengan panggilan nama Wahabi yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin menamakan mereka dengan Salafi palsu atau mutamaslif. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang sangat terpuji, yaitu memerangi syirik, penyembahan berhala, pengkultusan kuburan, dan membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat. Namun mereka salah kaprah di dalam penerapannya. Bahkan dapat dibilang dalam banyak hal mereka telah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada satupun riwayat sahih yang sampai kepada kita menerangkan bahwa ada di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ulama salaf dan imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal, dan Ibnu Thawri, Imam Thawri, dan lainnya yang menyebut diri mereka dan para pengikutnya sebagai kelompok Salafi. Hingga para imam ahli hadis sekalipun seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya tidak ada yang menyebut dirinya sebagai seorang Salafi. Sebagai sebuah bahasa, kata salaf yang berarti pendahulu sudah lama muncul dalam hasanah perbendaharaan kata dalam agama Islam. Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak untuk arti sekelompok orang yang memiliki keyakinan sama atau sebuah madhab dalam Islam. Sebagai contohnya, lihat saja misalkan ucapan salam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat berziarah kubur, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah para pendahulu kami, sedangkan kami nanti pasti akan menyusul. Hadis riwayat Tirmidzi dan At-Tabrani. Dalam hadis ini tertera kata salaf yang artinya para pendahulu. Adapun awal mula munculnya Salafi sebagai istilah adalah di Mesir setelah usainya penjajahan Inggris, tepatnya saat muncul gerakan pembaharuan Islam Al-Islah Ad-Dini yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh di akhir abad ke-19 Masehi yang dikenal dengan gerakan pan-islamisme. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan fanatik yang tinggi terhadap perjuangan umat Islam saat itu, di samping dalam rangka membendung pengaruh sekularisme, penjajahan, dan hegemoni Barat atau dunia Islam, Muhammad Abduh mengenalkan istilah Salafi. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah
yang sangat terpuji. Lalu, dari manakah munculnya istilah salafi? Untuk menggelari orang yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penerus ajaran as-salafus sholih, yakni para sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Yang jelas, bukan dari sahabat Nabi Muhammad, bukan dari para ulama salaf terdahulu, bahkan bukan pula dari para imam ahli hadis sekalipun. Nasiruddin Al-Albani lah yang pertama kali mempopulerkan istilah ini, sebagaimana terekam dalam sebuah dialognya dengan salah satu pengikutnya, yaitu Abdul Halim Abu Sukkah pada bulan Juli 1999 atau Rabiul Awal 1420 Hijriah. Sering dengan kelehannya dalam mengaduk-ngaduk hadis, Albani sebagai pendatang baru di ranah Wahabi juga lihai dalam meracik nama baru untuk merefresh dan meremajakan faham yang kian memiliki image negatif di dunia Islam itu. Dia sangat berjasa bagi kelanjutan dakwah Salafi Wahabi dengan ide istilah salafinya itu. Yang patut direnungkan, bukankah penggunaan istilah seperti itu juga merupakan hal baru dalam agama alias bid'ah, suatu kata yang selalu mereka dengung-dengungkan dalam menghantam umat Islam. Demikianlah yang bisa saya paparkan, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita akan lebih mengenal dan waspada siapakah itu Salafi, siapakah itu Wahabi, supaya kita tetap berpegang teguh kepada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, wahai kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang Salafi, nama lain dari Wahabi, supaya kita tidak tertipu siapakah itu Salafi. Siapakah sebenarnya kelompok yang mengeklaim sebagai Salafi yang akhir-akhir ini mulai marak? Kelompok yang sekarang mengaku-ngaku sebagai Salafi ini dahulu dikenal dengan nama Wahabi. Tidak ada perbedaan antara Salafi yang ini dengan Wahabi. Kedua istilah itu ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Satu dari sisi keyakinan dan padu dari segi pemikiran. Sewaktu di Jazirah Arab, mereka lebih dikenal dengan Wahabiyah, Hambaliyah. Namun ketika diekspor keluar Saudi, mereka mengatasnamakan dirinya dengan Salafi. Khususnya setelah bergabungnya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang mereka pandang sebagai ulama ahli hadis. Pada hakikatnya mereka bukanlah Salafi atau para pengikut salaf. Mereka lebih tepat jika disebut Salafi Wahabi, yakni pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahab yang lahir di Uyainah, Najd, Saudi Arabia tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Hijriah yang bertepatan tahun 1792 Masehi. Pendiri Wahabi ini sangat mengagumi Ibnu Taimiyah, seorang ulama kontroversial yang hidup di abad ke-8 Hijriah dan banyak mempengaruhi cara berpikirnya. Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang Ahlus Sunnah yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wal jamaah. Kenapa? Karena mereka merasa risih dengan penisbatan tersebut dan mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madhab Islami. Beliau mengatakan bahwa Wahabi mengubah strategi dakwahnya dengan berganti nama menjadi Salafi. Kenapa? Karena mengalami banyak kegagalan dan merasa tersudut dengan panggilan nama Wahabi yang dinisbatkan kepada pendirinya
yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin menamakan mereka dengan salafi palsu atau mutamaslif. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang sangat terpuji, yaitu memerangi syirik, penyembahan berhala, pengkultusan kuburan, dan membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat. Namun mereka salah kaprah di dalam penerapannya. Bahkan dapat dibilang dalam banyak hal mereka telah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada satupun riwayat sahih yang sampai kepada kita menerangkan bahwa ada di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ulama salaf dan imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal, dan Ibnu Thawri, Imam Thawri, dan lainnya yang menyebut diri mereka dan para pengikutnya sebagai kelompok salafi. Hingga para imam ahli hadis sekalipun seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya, tidak ada yang menyebut dirinya sebagai seorang salafi. Sebagai sebuah bahasa, kata salaf yang berarti pendahulu sudah lama muncul dalam hasanah perbendaharaan kata dalam agama Islam. Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak untuk arti sekelompok orang yang memiliki keyakinan sama atau sebuah madhab dalam Islam. Sebagai contohnya, lihat saja misalkan ucapan salam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat berziarah kubur, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah para pendahulu kami, sedangkan kami nanti pasti akan menyusul. Hadis riwayat Tirmidzi dan At-Tabrani. Dalam hadis ini tertera kata salaf yang artinya para pendahulu. Adapun awal mula munculnya salafi sebagai istilah adalah di Mesir setelah usainya penjajahan Inggris, tepatnya saat muncul gerakan pembaharuan Islam Al-Islah Ad-Dini yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh di akhir abad ke-19 Masehi, yang dikenal dengan gerakan pan-islamisme, untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan fanatik yang tinggi terhadap perjuangan umat Islam saat itu, di samping dalam rangka membendung pengaruh sekularisme, penjajahan, dan hegemoni Barat atau dunia Islam. Muhammad Abduh mengenalkan istilah salafi. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang sangat terpuji. Lalu, dari manakah munculnya istilah salafi? Untuk menggelari orang yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penerus ajaran as-salafus sholih, yakni para sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Yang jelas, bukan dari sahabat Nabi Muhammad, bukan dari para ulama salaf terdahulu, bahkan bukan pula dari para imam ahli hadis sekalipun. Nasiruddin Al-Albani lah yang pertama kali mempopulerkan istilah ini, sebagaimana terekam dalam sebuah dialognya dengan salah satu pengikutnya, yaitu Abdul Halim Abu Sukkah pada bulan Juli 1999 atau Rabiul Awal 1420 Hijriah. Sering dengan kelebihannya dalam mengaduk-ngaduk hadis, Albani sebagai pendatang baru di ranah Wahabi juga lihai dalam meracik nama baru untuk merefresh dan meremajakan faham yang kian memiliki image negatif di dunia Islam itu. Dia sangat berjasa bagi kelanjutan dakwah Salafi Wahabi dengan ide istilah salafinya itu, yang patut direnungkan.
Bukankah penggunaan istilah seperti itu juga merupakan hal baru dalam agama alias bid'ah, suatu kata yang selalu mereka dengung-dengungkan dalam menghantam umat Islam. Demikianlah yang bisa saya paparkan, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita akan lebih mengenal dan waspada siapakah itu Salafi, siapakah itu Wahabi, supaya kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, wahai kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang Salafi, nama lain dari Wahabi, supaya kita tidak tertipu siapakah itu Salafi. Siapakah sebenarnya kelompok yang mengeklaim sebagai Salafi yang akhir-akhir ini mulai marak? Kelompok yang sekarang mengaku-ngaku sebagai Salafi ini dahulu dikenal dengan nama Wahabi. Tidak ada perbedaan antara Salafi yang ini dengan Wahabi. Kedua istilah itu ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Satu dari sisi keyakinan dan padu dari segi pemikiran. Sewaktu di Jazirah Arab, mereka lebih dikenal dengan Wahabiyah, Hambaliyah. Namun ketika diekspor keluar Saudi, mereka mengatasnamakan dirinya dengan Salafi, khususnya setelah bergabungnya Muhammad Nasruddin Al-Albani yang mereka pandang sebagai ulama ahli hadis. Berhakikatnya mereka bukanlah Salafi atau para pengikut salaf. Mereka lebih tepat jika disebut Salafi Wahabi, yakni pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahab yang lahir di Uyainah, Najd, Saudi Arabia tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi, dan wafat pada tahun 1206 Hijriah yang bertepatan tahun 1792 Masehi. Pendiri Wahabi ini sangat mengagumi Ibnu Taimiyah, seorang ulama kontroversial yang hidup di abad ke-8 Hijriah dan banyak mempengaruhi cara berpikirnya. Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang Ahlus Sunnah yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wal jamaah. Kenapa? Karena mereka merasa risih dengan penisbatan tersebut dan mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madhab Islami. Beliau mengatakan bahwa Wahabi mengubah strategi dakwahnya dengan berganti nama menjadi Salafi. Kenapa? Karena mengalami banyak kegagalan dan merasa tersudut dengan panggilan nama Wahabi yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Muhammad ibnu Abdul Wahab. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin menamakan mereka dengan Salafi palsu atau mutamaslif. Untuk menarik simpati umat Islam, Wahabi berupaya mengusung platform dakwah yang sangat terpuji, yaitu memerangi syirik, penyembahan berhala, pengkultusan kuburan, dan membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat. Namun mereka salah kaprah di dalam penerapannya. Bahkan dapat dibilang dalam banyak hal mereka telah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada satupun riwayat sahih yang sampai kepada kita menerangkan bahwa ada di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ulama salaf dan imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal, dan Ibnu Thawri, Imam Thawri, dan lainnya yang menyebut diri mereka dan para pengikutnya sebagai kelompok Salafi. Hingga para imam ahli hadis sekalipun seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya
Tidak ada yang menyebut dirinya sebagai seorang salafi. Sebagai sebuah bahasa, kata salaf yang berarti pendahulu sudah lama muncul dalam hasanah perbendaharaan kata dalam agama Islam. Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak untuk arti sekelompok orang yang memiliki keyakinan sama atau sebuah madhab dalam Islam. Sebagai contohnya, lihat saja misalkan ucapan salam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat berziarah kubur, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah para pendahulu kami, sedangkan kami nanti pasti akan menyusul. Hadis riwayat Tirmidzi dan At-Tabrani. Dalam hadis ini tertera kata salaf yang artinya para pendahulu. Adapun awal mula munculnya salafi sebagai istilah adalah di Mesir setelah usainya penjajahan Inggris, tepatnya saat muncul gerakan pembaharuan Islam Al-Islah Ad-Dini yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh di akhir abad ke-19 Masehi, yang dikenal dengan gerakan pan-Islamisme.